Selamat pagi, Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Minggu pada tanggal 17 Mei tahun 2020 ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 31 dalam tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki minggu ke-6 pada masa Paskah. Pada dasarnya, kita tahu bahwa Paskah merupakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam mengemban tugas karya keselamatan Allah untuk menebus manusia. Untuk mencapai kemenangan tersebut butuh perjuangan, penderitaan dan pengorbanan yang sangat berat sampai rela mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Semenjak kepergian Tuhan Yesus, semua rasul dan muridnya merasa takut, bimbang, ragu, dan galau hati mereka. Diibaratkan seperti anak ayam yang ditinggal pergi induk semaunya, kehilangan arah, tujuan, dan panutan. Maka pada hari ini firman Tuhan memberikan penegasan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan milik kepunyaannya. Ia tidak akan pernah meninggalkan milik kepunyaannya. Sabda Kristus mengatakan bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai para murid selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, agar para murid tidak merasa sendiri untuk melaksanakan tugas dan panggilannya. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang percaya sampai saat ini. Karena penyertaan Roh Kudus, iman kita dikuatkan. Sebagaimana Mazmur 66 ayat 9 sampai 10. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Berkat penyertaan Roh Kudus, Roh Kristus, kita sebagai orang percaya diharapkan untuk berani bersaksi tentang kebenaran Allah, supaya gereja dan umat Tuhan tetap hidup sepanjang masa. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 19, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh-roh yang di dalam penjara adalah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang yang anti Kristus, dan orang yang lari dari Kristus. Inilah tugas besar yang harus kita hadapi dan kita lakukan untuk berbagi kehidupan kepada sesama. Saudara yang kekasih dan dikasihi Tuhan, tanpa ada tekad, kemauan, dan penyertaan Roh Kudus, kita semua dalam menjalankan tugas tanggung jawab bergereja tidak akan berhasil. Maka mari kita bersama-sama bangkit, memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk berbagi kehidupan kepada sesama. Sebagaimana Paulus mengerjakan tugas panggilannya, maka kita pun hendaknya tetap setia, bersaksi agar dapat mencelikkan mata rohani yang dibutakan ilah-ilah dunia, memerdekakan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kekuatan jahat, roh-roh dunia, sehingga mereka mengenal Kristus dan percaya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Allah,
dalam Kristus Yesus kami boleh diberkati dalam firman. Maka jadikanlah kami umat-Mu, gereja-Mu, untuk senantiasa setia dan taat, memberitakan, memproklamirkan tentang Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan dunia dan isinya. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, tetap bersaksi di dalam Kristus. Shalom.